Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas adab-adab ketika mencari rezeki, dan kita sedang membahas lebih dahulu tentang keistimewaan rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa perkara, bahwa rezeki telah ditetapkan Allah dengan jumlah yang telah ditentukan, dan itu dibagi kepada hamba dengan jumlah yang berbeda-beda, dan itu tidak akan berubah. Dan ini menjadi salah satu peringatan bagi orang-orang yang tak pernah puas dengan rezekinya, bahwa walaupun dia berangan-angan untuk menjadi orang kaya, kalau Allah tetapkan dia menjadi orang yang pas-pasan, maka itulah rezekinya. Karena kita diturunkan, diciptakan sebenarnya menyembah Allah. Jadi Allah bagi rezeki itu supaya tak terganggu penyembahan kita. Jadi Allah sengaja tetapkan agar kita beribadah dengan nyaman, tidak merasa bahwa hidup ini untuk mencari rezeki, karena rezeki telah ditetapkan kuotanya oleh Allah. Kemudian juga kita sudah bahas bahwa rezeki itu tidak ada hubungan dengan akidah seorang hamba, apakah dia seorang mukmin ataukah kafir, tetap ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah disakiti oleh orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa mereka diciptakan oleh Allah, juga mereka sekaligus tidak percaya bahwa kepada Allah mereka kembali, tapi Allah tetap memberi rezeki kepada mereka. Namun rezekinya orang kafir itu menjadi salah satu bahagian istidraj dari Allah untuk mereka, diberi terus, dan mereka hidup dengan maksiat, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menyatakan dirinya sebagai mukmin. Jadi ini keistimewaan rezeki tidak ada hubungan dengan akidah, tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung berikutnya. Di antara ciri khas atau keistimewaan rezeki adalah al-rizqu daimun la yanqati'. Rezeki itu mengalir terus-menerus, tidak pernah putus. Sampai kapan? Sampai kiamat. Selama belum berpindahnya dunia menjadi alam berikutnya,
maka di dunia ini rezeki terus diberikan oleh Allah kepada hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Salamah bin Nufail Al-Kindi, hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, "Wa la yazalu min ummati ummatun yuqatiluna 'ala al-haqq wa yuzilullahu lahum qulub aqwam wa yarzuquhum minhum hatta taqumu as-sa'ah wa hatta ya'tiya wa'dullah." Di antara umatku, kata Rasulullah, akan ada segolongan yang terus berperang untuk menegakkan kalimah Allah, dan Allah kuatkan hati mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah berikan rezeki kepada mereka. Sampai kapan? Hatta taqumas sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Wa hatta ya'tiya wa'dullah, dan sampai datang janji Allah. Janji Allah adalah membalas semua kebaikan dan kemudian juga membalas semua kejahatan. Jadi di sini maksudnya rezeki itu tak akan pernah selesai sampai hilangnya kehidupan di atas dunia. Jadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Itu semua rezeki dengan jumlah yang telah ditetapkan, itu telah dibudgetkan oleh Allah. Jadi sudah dibudgetkan oleh Allah sampai kiamat. Jadi tak perlu khawatir seakan-akan rezeki itu berhenti, tidak. Makanya orang-orang hari ini tertipu oleh syaitan yang mengira bahwa rezeki itu akan putus kepada anak cucunya. Maka mereka menyimpan harta sampai 7 turunan. Lalu mereka pun masih khawatir turunan ke-8 tidak dapat. Makanya bertumpuk harta. Benar-benar alhaakumut takasur. Hidup benar-benar hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Hari-hari hanya berfikir bagaimana harta semakin bertambah, semakin bertambah. Lalu dia berfikir anak cucunya bagaimana bisa senang di atas dunia. Maka dia buatlah macam-macam kehidupan agar anak-anaknya pun bisa mendapatkan rezeki lebih. Macam-macam caranya. Jadi jemaah berkata Allah, ini keistimewaan rezeki tidak akan putus sampai datangnya kiamat. Berikutnya, ar-rizqu la yukhtassu bimakanin muayyan. Rezeki itu tidak dikhususkan di satu tempat tertentu. Maksudnya rezeki itu bisa turun dari langit dan juga bisa keluar dari bumi atau dari manapun yang Allah suka. Jadi tidak mesti rezeki itu datangnya dari langit berupa hujan lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tidak. Tanpa hujan pun Allah bisa tumbuhkan tumbuhan. Dan Allah bisa buat itu berada di tempat-tempat yang paling jauh dari jangkauan manusia, yang bahkan kita mengira tidak mungkin ada kehidupan, tapi Allah bisa beri kehidupan. Dan orang hari ini, seandainya dia beriman, sungguh dia akan mengagungkan Allah di kutub utara. Kehidupan mengalir dengan rezeki yang tak pernah berhenti. Allah bisa keluarkan rezeki bahkan dari tumpukan es di tengah lautan, dan cukup banyak yang Allah siapkan untuk manusia. Dan ini
Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Antaranya dalam surat An-Naml ayat 64 Allah katakan amman yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama' wal ardi a ilahun ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi Allah mengatakan siapa yang memulai sebuah penciptaan dan kemudian mengembalikannya, artinya setelah dicipta Allah bisa hilangkan semua ciptaannya, tidak ada lain kecuali Allah. Lalu Allah katakan lagi wa may yarzuqukum, siapa yang memberi kalian rezeki, minas sama, yang turun dari langit, wal ard, yang keluar dari bumi. A ilahun ma'allah, ada Tuhan lain yang bisa memberi rezeki kecuali Allah? Qul, kalau ada, kata Allah, kalau ada, kasih tahu Muhammad, kalau ada, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan bukti kalau kalian benar. Jadi Allah ingin menantang orang-orang yang mengira bahwa Allah tak mampu memberi rezeki, sekaligus akan-akan rezeki bukan dari Allah. Orang-orang hari di masa jahiliyah menyembah berhala, malah mereka kadang-kadang membuatnya dari adonan tepung. Jadi ada 3 berhala besar, itu yang dibuat dari batu, tapi berbeda tempat-tempatnya. Tapi selain itu, mereka juga orang jahiliyah ini juga membuat berhala dari adonan tepung. Makanya Umar bin Khattab dalam satu riwayat, beliau duduk lalu tersenyum lalu menangis. Sahabat melihat gelagat aneh ini, dan sahabat kemudian mendekati Umar mengatakan, tadi kulihat engkau senyum sendiri, lalu kulihat engkau menangis. Ada apa? Jadi Umar mengatakan bahwa aku tersenyum mengingat kebodohanku. Aku mengingat kebodohanku di waktu aku masih di masa jahiliyah. Apa kebodohannya? Dia membuat berhala dari tepung, lalu setelah dia jadikan Tuhan, dia makan. Jadi Umar tersenyum sendiri mengingat, bodoh sekali. Kalau kita sekarang mungkin Pak Dadu, tiba-tiba takim gerot, kita pukul-pukul kepala sendiri, kok bangai, gitu kira-kira. Itu dalam riwayat yang sahih disebutkan. Umar buat dari tepung, setelah jadi Tuhan, dia makan sendiri. Dan Umar menangis karena mengingat dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang hari ini mengira ada Tuhan selain Allah yang memberi rezeki, sungguh mereka telah tersesat. Benar-benar tersesat. Jadi rezeki itu bisa turun dari langit, bisa keluar dari bumi. Bahkan batu pun bisa terbelah kalau Allah ingin memberi rezeki kepada makhluk yang berada di dalam batu. Dan kita tak tahu kebesaran Allah karena kita cuma melihat apa yang di depan mata. Makanya Allah SWT menyuruh banyak berjalan, fasiru fil ardh. Banyak-banyaklah jalan, lihatlah kebesaran Allah. Dan kita tak sanggup berfikir siapa yang memberi rasa cabai, memberi rasa pedas pada cabai. Bahkan orang pun tak bisa menyuntikkannya untuk mengubah rasa pedas itu menjadi manis. Oh, kalau di Thailand bisa menggabungkan antara buah ini dengan buah itu pun yang tumbuhkan Allah. Dan kita tak menyangka siapa yang membelah biji kurma di dalam kurma yang tak pernah dibuka manusia. Pekan deplah yang anak kurma pekan deplah dan soplah. Allah, siapa yang memasukkan air ke dalam kelapa? Allah. Yang kelapa itu dari tumbuh kecilnya tak pernah terbuka, tapi terisi air. Kalau bukan kerja Allah, maka tak ada Tuhan lain yang bisa mampu membuat itu. Bahkan ular pun yang diberi rezeki oleh Allah
dan dia bisa membunuh binatang lain untuk mencari rezekinya, rantai makanannya. Allah simpan bisa di dalam tubuhnya untuk membunuh makanan atau rantai makanan yang dijadikan untuk makanannya. Bisa itu membunuh makhluk lain, tapi tak pernah membunuh ular. Padahal bisa itu ada di dalam tubuhnya, tapi tak pernah membunuhnya. Kalau kita akan, kalau sesuatu kita simpan berbahaya, batu ginjal saja kita simpan. Ini notated note. Ketika sedang kambuh itu batu kecil di dalam tubuh. Ular menyimpan bisa banyak, tapi hidup di dalam rezeki Allah dan tak pernah mati dengan bisanya sendiri. Dan itu kebesaran Allah. Nah, jadi oleh karena itu, ini rezeki ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah ingin beritahu bahwa dia bisa datang dari belahan manapun di antara langit dan bumi. Kemudian fadilah, keistimewaan atau ciri khas rezeki berikutnya adalah ar-rizqu yas'a li sahibihi. Rezeki itu mencari pemiliknya. Nah, ini yang betul-betul harus dipahami. Jadi sebenarnya kita bukan mencari rezeki. Rezeki itu mencari kita sebenarnya. Kemanapun kita pergi, rezeki itu tetap datang. Dan itu pernah kita beritahu bahwa berdasarkan hadis Nabi, selama ajal belum datang, maka rezeki tetap mencari kita. Walaupun kita bersembunyi, rezeki tetap mencari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-rizqu asyaddu talaban lil 'abdi min ajalihi. Rezeki itu lebih dahsyat, lebih hebat mencari pemiliknya daripada ajalnya. Kalau ajal hanya mencari-cari di waktu di ujung, begitu sudah nampak uban putih, itu sudah mulai itu. Mata sudah mulai kabur, kemudian kaki seminggu sekali bengkak, kemudian kadang-kadang masuk rumah sakit ulang-ulang. Itu ajal mulai mencari-cari kita. Ini bapak-bapak yang sudah tak nampak lagi mata, sampai pengajian pun tak tahu siapa ustaz di depannya. Nah, itu hati-hati, ajal mulai mencarinya. Tapi rezeki mencari lebih hebat daripada ajalnya. Dari alam rahim kita dicari-cari oleh rezeki. Di mana bayi itu berada? Di dalam 3 membran. Kalau dalam surah Az-Zumar disebutkan kita diselubungi oleh 3 lapisan. Jadi salasa dhulumat, ada 3 kegelapan menyelubungi kita. Bahasa ilmiahnya membran. Ini biar agak keren sedikit. Masya Allah, dilapisi 3 lapisan di dalam alam rahim yang kita tak mampu bekerja. Bahkan kita belum sempat memikirkan untuk mendaftar diri di P3K. Bahkan belum apapun, baru belum dihembuskan nyawa, rezeki mencari kita. Bagaimana caranya? Allah menyuruh rezeki datang. Caranya melalui mulut ibunya. Dikirimkan melalui jembatan bernama plasenta. Cuma ya, rezeki kita karena belum bisa menentukan keinginan, ya apa yang dimakan oleh mama. Kalau mama sedang ngidam minta makan mangga putih, mangga putih apa? Mangga masih kecil yang mentah itu. Kan orang ngidam macam-macam, kadang-kadang minta makan mangga putih. Di tengah malam kadang-kadang minta makan rumput. Ada yang minta makan tanah liat. Ada yang ingin suaminya jangan dekat-dekat. Ada yang tak sanggup cium bau bakso, kecuali bakso yang 20.000 ke atas. Jadi model-model begitu, macam-macam ngidam, tergantung ekonomi suami. Kalau suami bukan PNS, ya tanah liat lah ngidamnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang dimakan mama mengalir ke si bayi. Siapa yang cari rezeki, cari bayi atau bayi cari rezeki? Masya Allah, bahwa ternyata rezeki datang dimanapun, walaupun kita belum sempat
mencarinya. Walaupun kita tak mampu mencarinya, dia datang. Ketika berumur 9 bulan, maka bidan memutuskan tali itu. Jadi begitu lahir, diputuskan sama bidan tali rezeki. Maka si bayi keluar, sudah mampu cari rezeki? Tidak. Apa yang diandalkan? Tangisan. Apakah dihantar rezeki setelah diputuskan itu? Dihantarkan lagi. Allah perintahkan pada rezeki, sekarang buat dia dapat rezeki melalui apa? Melalui ASI ibunya. Putus dari 1, bertambah jadi 2. Padahal tidak mampu buat apa-apa itu. Rezeki yang dihantarkan Allah. Jadi ibunya diberi ilham, diberi kasih sayang oleh Allah. Ini susu untuk anaknya. Tidak dikasih, ibunya yang kerepotan. Karena ibu menyusui, kalau tidak kasih ASI, Pak, itu menyakitkan dirinya. Maka ibunya memberinya. Itu yang menghantarkan Allah. Jadi kita tidak bisa cari rezeki, tapi rezeki datang kepada kita. Lalu kemudian di umur yang ke-2 tahunnya, bayi itu disapih oleh ibunya. Disapih oleh ibunya, tidak dikasih lagi. Sudah cukup 2 tahun. Nanti ditaruh macam-macam, ditaruh belau, ditaruh arang hitam, ada macam-macam. Naik beduk balsam, supaya bayi tidak mau lagi. Jadi bayi trauma betul itu 2 tahun itu. Putuskah rezeki? Allah suruh rezeki, cari lagi si bayi ini. Walaupun diputuskan oleh ibunya, cari lagi. Maka dihantarkanlah rezeki melalui berbagai cara. Mulai itu Allah suruh kambing untuk mengeluarkan susu. Allah suruh sapi keluarkan susu. Untuk siapa? Untuk bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka muncullah susu-susu sapi. Merek macam-macam, Pak. Saya tidak berani sebut, takut tersebut punya Israel. Macam model. Mulai itu si ibu dengan rezeki, si ayah dengan rezeki yang dia dapat, dipaksa Allah hantarkan susu itu kepada bayi. Belilah susu kaleng, kemudian buat bubur nasi, macam-macam, gepih, pisang pokoknya macam-macam. Itu dari siapa? Siapa yang cari? Kita, si bayi yang umur 2 tahun cari rezeki atau rezeki mencarinya? Rezeki mencarinya. Subhanallah. Sampai berapa tahun begitu hidupnya, terus bermain di antara air susu, air putih, daging, dan tumbuhan. Sampai umur 60 tahun atau 70 tahun Allah hantarkan rezeki. Maka jangan ragu dengan perbuatan Allah. Ini benar-benar harus dipahami bahwa kita ini telah ditentukan oleh Allah, rezeki sampai datang mencari kita. Oh, kita di penjara. Kita di penjara. Apakah berhenti rezeki kita, Pak? Di saat badan tak bisa bergerak mencari rezeki, berhentikah rezeki kita? Tidak. Selama ajal belum datang, rezeki mencari. Ohkah kai penjara ke? Kata rezeki. Engkau sudah di penjara, tapi rezeki tak peduli. Walaupun kita di penjara, badan tak bergerak, tak boleh keluar dari besi itu, tapi rezeki datang. Bagaimana caranya? Disibukkanlah pemerintah untuk memberi makan para napi. Gabuk dah buah ke para penjahat. Kan makanya para napi betah di penjara. Kenapa? Lumayan, Pak. Itu lumayan itu. Pepsodent gratis, sabun gratis, makan gratis, minum gratis. Nanti setiap hari kunjungan dapat rendang, ayam penyet. Apa susahnya? Jadi tidak berhenti rezeki itu, dia yang mencari. Kemanapun kita pergi, itulah kemuliaan yang Allah beri kepada hamba. Dan inilah orang kalau sudah sampai kepada tahap memahami itu, dia tidak disibukkan hari-harinya dalam keadaan melupakan Allah. Sampai duha tak pernah, kemudian azan berbunyi tak pernah datang, ngaji tak pernah, menyembah Allah sedikit sekali. Kenapa? Dia tidak paham, dia sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya, keistimewaan berikutnya, ar-rizqu.
Ar-rizqu la yutlabu illa min Allah. Rezeki itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dari Allah. Jadi Allah sebutkan innama ta'buduna min dunillah. Kalau seandainya orang-orang yang menyembah, kalian menyembah daripada selain Allah, awsanan wa takhluquna ifkan, engkau sembah berhala, lalu engkau berbuat kebohongan, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang engkau sembah selain daripada Allah, mereka tidak punya rezeki yang bisa diberikan kepadamu. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Kata Allah berikutnya, maka carilah rezeki hanya semata dari Allah, lalu sembahlah dia. Jadi rezeki carinya ke Allah, dan salah satu cara mendapatkan rezeki yang paling mudah, wa'buduhu, sembahlah Allah. Kan selesai, mudah kan Pak? Datang salat, pulang salat, rezeki datang. Ya rezeki datang, bukan kita yang cari. Walaupun kita disuruh jemput, cara jemput ya buka toko, tapi rezeki itu datang. Jadi sembahlah Allah, washkuruhu, kata Allah, washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya. Kita waktu masuk ke masjid, apa doa kita? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu inti daripadanya. Sebelumnya disuruh baca bismillah dan salawat. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku. Itu masuk ke masjid. Jadi dalam masjid kita mohon agar Allah sayang, Allah terima ibadah, lalu Allah sayang di akhirat. Nah sekarang waktu keluar dari masjid, apa doanya? Itu apa lihat di dinding, doa keluar masjid. Nawaitu shauma ghadin. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu min fadlik. Itu min fadlik itu apa? Itu artinya rezeki. Fadlik itu kelebihan. Ya Allah, aku mohon keluar dari sini, berikanlah kelebihan itu untukku. Apa maksud fadlik? Harta apa? Makanya orang habis salat, keluar dari pintu, malaikat mencatatkan engkau akan dapat rezeki yang berkah. Engkau di sini, engkau di sana. Makanya orang jualan, kalau tutup kedai, setelah keluar masuk masjid, keluar dari masjid, kedainya langsung diberkahi Allah. Suami-suami yang datang ke masjid salat 5 waktu, keluar dari masjid, rezekinya langsung diberkahi Allah. Keberkahan itu datangnya dari macam-macam. Nak mesti banyak gaji. Untuk apa gaji 7 juta tapi habis mandum dalam game judi online? Itu tidak diberkahi. Bagus gaji 2,5 juta, tapi Masya Allah bisa hidup, anak semuanya kuliah, anak isteri semuanya, isteri satu, semuanya maksudnya satu. Jadi mereka hidup nyaman, apa yang mohon bakso, tak ada mengbelau, walaupun cuma bakso goreng yang 1,000, tapi mereka dapat. Nah inilah yang perlu diperhatikan, bahwa tidak ada yang mampu memberi rezeki kecuali Allah. Berikutnya, ar-rizqu sawawullah fid dunya li'ibadi. Rezeki itu termasuk diberi pahala oleh Allah kepada hamba yang mukmin. Nanti ditambah lagi pahala di akhirat. Nah, jadi rezeki itu hadiah Allah di dunia, bagi yang bersyukur Allah tambah lagi di akhirat. Rasulullah menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla la yadhlimul mu'min hasanah yusabu 'alaiha ar-rizqu fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Jadi seorang mukmin itu tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dari rezekinya. Apapun yang dia lakukan dengan rezekinya, dia dapat pahala di dunia, lalu Allah tambah pahala di akhirat. Nah, inilah keistimewaan dari seorang mukmin dalam rezekinya. Satu lagi, ar-rizqu aunun 'ala ta'ah. Rezeki itu menolong kita untuk menambah ketaatan. Orang yang diberi rezeki, Bapak Ibu, itu tujuan Allah memberi apa? Untuk kita memanfaatkan rezeki itu agar mendekat ke Allah. Itu tujuan Allah memberi rezeki. Makanya Allah katakan dalam surat
Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak meminta kalian mencari rezeki, dan aku juga tidak meminta kalian untuk memberi makan kepadaku. Jadi aku tidak minta kalian memberi rezeki kepadaku, juga aku tidak minta kalian memberi makan kepadaku. Kata Allah, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena Allah lah yang memberi rezeki, dan Allah yang maha kuat, maha agung. Nah, jadi jemaah bahkan Allah di awal ayat tadi Allah katakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Dan salah satu dari proses agar mudah menyembah adalah diberi rezeki. Jadi orang kalau sudah tahu rezeki itu ditetapkan, dia sibuk dengan menyembah. Makanya orangnya tawakal. Tawakal. Saya pernah lihat dan pernah saya dapatkan ada seorang pemilik kedai. Itu jualan pertama sederhana sekali, Pak. Lalu kemudian dia istiqamah, asal waktu zuhur tutup dia pergi, nanti balik jam 2 buka. Jam 2 buka, setengah put tutup dah. Berarti cuma berapa jam, Pak? 1 jam setengah buka. Setengah 4 tutup lagi untuk menuju ke salat asar. Tutup lagi, Pak. Jam 5 buka. 6 tutup dah. Tapi Masya Allah, dalam hitungan 2 atau 3 tahun, dari sederhana menjadi satu pintu sempurna. Jadi dulu sewa, kemudian satu pintu untuknya. Hari ini sudah 2 pintu, Pak. Padahal bukanya begitu saja. Dia tidak peduli mau orang datang, dia tutup, dia langsung ke masjid untuk mempersiapkan salat. Makanya ketika Allah beri rezeki, kalau kita faham, itu sebenarnya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misal kita dikasih mobil sama bos. Itu mobil itu dikasih untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan. Kan kayak wek-wek. Begitu juga lah rezeki diberi Allah untuk agar mendekat kepada tujuan utama, yaitu menyembah. Ini pelajaran-pelajaran penting. Baik, saya berhenti dulu sebentar di sini. Ini masih ada beberapa poin, tapi kita lihat nanti apakah kita sambung. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bulan ada cewek memberi beban untuk kita, membagi-bagi ilmu, tapi dia mau mengatakan tidak untuk menyokong sebab kita yang tidak terpilih dilanjutkan kalau tidak terpilih untuk bagaimana untuk kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak? Ada lagi? Ada satu orang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan tema kajian kita rezeki, menuju keputusan dari bilang rezeki itu menjemput kita. Nah, kayaknya ada sebuah kata yang istilahnya istidraj. Nah, perkara ini menjemput rezeki itu menjemput kita. Dan padahal kita berbuat maksiat, tidak melaksanakan sebuah kewajiban kita pada membuat dunia atau akhirat. Dan pertanyaannya, bagaimana Ustaz cara mengatasi dan antisipasi kita terkenanya rezeki istidraj ini? Kita tahu bagaimana azab kita terima dengan tidak merasakan sebuah kewajiban kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, caleg.
Ini musim caleg berkeliaran, datang ke rumah-rumah, ada persahabatan semakin kental, kopi dibayar, kue dibayar. Nah, ini musim ditraktir. Nah, banyak-banyak datang ke kedai kopi agar ditraktir. Tapi kedai kopi yang ada calegnya. Nah, bagaimana hukumnya kalau caleg itu meminta kita membagi-bagi kartu namanya dan kita diberi rezeki? Menurut hukum akad normalnya itu sah-sah saja, dan kalau dia pun beri untuk tujuan agar kita bagi, itu sama seperti kita diberi uang untuk membagi-bagi leaflet, spanduk, flyer, misalnya ada satu produk, lalu kita dikasih uangnya 4 ribu, kita bagi tiap bagian. Itu mengambil jasa sah. Itu secara hukum normal. Nah, kemudian pandangan berikutnya yang harus dilihat, itu yang kita bagi itu apakah menolong kemaksiatan atau tidak. Jadi kalau jual belinya sah, jual beli jasa itu sah, dikasih uang sah. Masalah berikutnya, uang itu haram atau tidak kita terima adalah apa yang sedang kita tolong. Kalau kita menyebarkan produk haram melalui brosur, kita bagi, kita diberi, maka uang itu pun walaupun sah milik kita, tapi itu haram karena kita telah saling tolong menolong dalam maksiat. Begitu juga caleg. Kalau yang Bapak tolong caleg yang akan menghancurkan bangsa ini, Bapak termasuk ke dalam menolong maksiat. Man a'ana ala maksiat fahuwa syarikun lahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang tolong menolong dalam maksiat, dan itu termasuk bersyarikat dengannya. Jadi dosanya sama. Kada tepu calegnya sembahyang tahu. Kalau kita bilang jahat, Pak, tuli jahatnya. Bahasa Inggrisnya paling glow. Itu kan jahatnya tuli. Peka jahatnya. Lalu kita tolong dia untuk menjadi pemimpin. Dan kita tahu kalau dia jadi pemimpin, maka dia akan habiskan harta-harta yang tidak layak. Dia akan zalim. Lalu kita tolong, uang yang kita dapat sah secara jual beli jasa, tetapi haram secara hukum hakikat. Maka jangan tolong, Pak. Dan tidak boleh terima. Tidak boleh terima. Tidak boleh pun berpura-pura. Kalau pura-pura kita kena dosa lain lagi, khianat juga. Peng tacok, kartu hanya ada bagi, nyampe khianat. Jadi bagusnya bagaimana? Tolak. Dah maaf. Mohon maaf, belum hana wate, berbahasa basi lah. Dah ada waktu saya bagi-bagi kartu. Kartu saya saja tidak ada bagi. Jadi tolak kalau orang itu kita tahu maaf. Tapi kalau calegnya insya Allah saleh, memang orang salat, dan kita tahu akan bermanfaat untuk agama, itu tidak mengapa. Boleh dibantu. Maka di mana-mana masjid pun saya bilang, kalaupun kita mau nanti melakukan pemilu itu, maka kalaupun kita tolonglah orang yang punya keinginan menolong agama. Tolonglah orang yang punya keinginan menolong agama. Jangan tolong orang yang tak tersentuh agama. Karena tidak ada manfaat. Malah kita nanti hisab kita diperberat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kira-kira begitu. Pertanyaan kedua, istidraj, yaitu istidraj ini salah satu azab yang Allah beri kepada orang yang telah dibencinya. Jadi Allah katakan, wallazina kazzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan memberi dia istidraj dalam keadaan dia tidak sadar sedang diberi. Istidraj itu diulur-ulur oleh Allah. Terus lakukan terus maksiat, gaji bertambah banyak, korupsi luar biasa, tidak ditangkap-tangkap, kerjasama dengan pihak penegak keadilan pun luar biasa, sehingga dia bebas melenggang kangkung dengan maksiatnya. Itu istidraj. Itu golongan yang dibenci Allah. Adakah cara untuk menghentikannya? Ada, yaitu taubatan nasuha. Lain tak ada. Jadi kayak mana orang mau taubat kalau sudah diberi istidraj? Disitulah perlu teman yang saleh. Dan dengarkan nasihat. Karena orang kalau tidak mau lagi dengan nasihat, dia akan terus terjebak dalam istidraj. Istidraj itu seekor tikus yang mencuri beras. Tidak ada yang pukul. Tiap-tiap hari beras kita habis. Sudah sekian bulan habis, akhirnya kita pikir ini tidak mungkin lagi kita biarkan, berat merajalelahkan. Akhirnya kita siapkan racun di beras yang akan dia curi berikutnya. Itu setelah kenyang dia makan beras itu.
Lalu kemudian dia datang dan ternyata itu berasnya yang terakhir dia makan karena sudah kita racuni dan dia mati. Begitulah istidrat. Kalau Allah tak menghentikan istidrat, mati di dalam maksiat. Matilah maksiat. Sama seperti tikus mati keracunan beras yang sudah capek diberi oleh majikan selama berbulan-bulan. Makanya itu tak bisa dihentikan kecuali kita punya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kita mendengarkan nasihatnya. Setelah itu sambung dengan taubatan nasuha. Cuma itu yang bisa menghentikan istidrat. Ini cukup ramai Pak Guru neganya. Orang-orang tak salat itu rezeki banyak. Itu istidrat. Orang-orang yang sibuk melawan Allah, kafir tapi kaya-kaya. Itu istidrat. Ya. Baik, demikian insyaallah kita masih sambung di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.